Kenapa laba bersih NISP bisa bertumbuh 65% secara year on year? Halo semuanya, selamat datang di channel saya Imade Mulyana Putra. Di video kali ini, saya akan menganalisa saham NISP. Sebelum lanjut, yuk subscribe dan nyalain notifikasinya, biar kamu selalu dapat update saham menarik lainnya. NISP atau PT Bank OCBC NISP Tbk merupakan bank swasta yang mayoritas penyaluran kreditnya disalurkan pada kredit investasi. NISP merupakan bank tertua keempat di Indonesia yang berfokus di segmen usaha kecil dan menengah. Sama seperti perbankan pada umumnya, NISP juga memiliki berbagai jenis produk, mulai dari simpanan, fasilitas kredit, dan layanan perbankan. Kredit yang disalurkan NISP sampai dengan kuartal 1 tahun 2023 mencapai 137,6 triliun. Penyaluran kredit ini bertumbuh 13,9% secara year on year. Jika kita melihat pertumbuhan kredit NISP sejak 5 tahun terakhir, kredit NISP bertumbuh dengan rata-rata pertumbuhan 4,2% per tahun. Yang mana penyaluran kredit NISP terbagi atas 3 jenis kredit, yaitu kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi. Jika kita breakdown per sektor ekonomi, penyaluran kredit NISP terbagi menjadi 6 sektor, yaitu sektor perindustrian, sektor perdagangan, sektor jasa, sektor pertanian dan pertambangan, sektor konstruksi, dan sektor lainnya. Yang mana jika kita lihat lebih lanjut, kredit NISP sebesar 31%-nya disalurkan ke sektor perindustrian. Kemudian disusul kredit ke sektor perdagangan menyumbang 22,8%. Sektor jasa menyumbang 18,5% dari total kredit yang disalurkan. Dan sisanya disalurkan ke sektor pertanian dan pertambangan, sektor konstruksi, dan sektor lainnya. Selanjutnya kita bahas kinerja keuangan dari NISP. Kita mulai dari pendapatan, yang mana pendapatan NISP terdiri atas pendapatan bunga dan pendapatan non-bunga. Pada kuartal 1 tahun 2023, NISP berhasil mencatatkan pendapatan bunga bersih atau net interest income sebesar 2,45 triliun. Dan pendapatan non-bunga sebesar 386 miliar. Pendapatan bunga bersih ini bertumbuh 25,3% jika dibandingkan dengan kuartal 1 tahun 2022. Jika kita lihat lebih lanjut, pertumbuhan net interest income sebesar 25,3% ini disebabkan karena peningkatan pendapatan bunga yang sebesar 36,2%. Namun, beban bunga dari NISP juga mengalami peningkatan yang signifikan, yang mana beban bunga NISP pada kuartal 1 tahun 2023 meningkat sebesar 59,5% jika dibandingkan dengan kuartal yang sama pada tahun 2022. Hal tersebut salah satunya disebabkan karena kenaikan suku bunga, sehingga terdapat peningkatan cost of fund dari NISP. Selain itu, pendapatan non-bunga pada kuartal 1 tahun 2023 terkoreksi 31,8% secara year on year, dari sebelumnya 566 miliar menjadi 386 miliar pada kuartal 1 tahun 2023. Penurunan pendapatan non-bunga ini disebabkan karena penurunan laba selisih kurs dan penurunan keuntungan dari penjualan instrumen keuangan. Dana pihak ketiga NISP sampai dengan kuartal 1 tahun 2023 mencapai 168,8 triliun. Dana pihak ketiga ini menurun 3,5% secara year on year. Jika kita melihat pertumbuhan dana pihak ketiga NISP sejak 5 tahun terakhir, dana pihak ketiga NISP bertumbuh dengan rata-rata pertumbuhan 10,1% per tahun. Jika kita melihat dana pihak ketiga NISP lebih lanjut, terdapat hal yang menarik, yang mana NISP mampu konsisten meningkatkan dana pihak ketiga yang bersumber dari giro dan tabungan, serta mampu menekan dana pihak ketiga yang bersumber dari deposito. Jika kita melihat porsi deposito saja, sejak tahun 2018, porsi deposito sudah menurun signifikan. Yang awalnya porsi deposito sebesar 63% turun menjadi 44% pada kuartal 1 tahun 2023. Selain itu, porsi dana pihak ketiga yang bersumber dari giro mampu meningkat sangat signifikan. Yang awalnya porsi giro hanya 19% pada tahun 2018, pada kuartal 1 tahun 2023 menjadi 32%. Sehingga porsi kasa dari NISP dapat bertumbuh signifikan. Yang awalnya porsi kasa pada tahun 2018 hanya sebesar 36,5%, pada kuartal 1 tahun 2023 bisa menjadi 55,6%. Nah, jika kita melihat rasio beban operasional terhadap pendapatan operasionalnya, terdapat hal yang menarik, yang mana NISP mampu melakukan efisiensi yang tercermin dari penurunan rasio BOPO-nya, yang pada tahun 2020 sebesar 81,1%, turun menjadi 69,6% pada kuartal 1 tahun 2023. Bahkan rasio BOPO ini sudah lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar 74,4%. Nah, efisiensi tersebut salah satunya didukung oleh pertumbuhan porsi kasa yang menyebabkan penurunan cost of fund NISP dalam beberapa tahun terakhir. Sehingga ketika kredit yang disalurkan NISP bertumbuh dan biaya atas penyaluran kredit tersebut menurun, maka hal tersebut akan meningkatkan profitabilitas dari NISP. Jika kita melihat cost to income ratio dari NISP, cost to income ratio NISP pada kuartal 1 tahun 2023 sebesar 44%.
Cost to income ratio ini sudah lebih baik jika dibandingkan kuartal 1 tahun 2022, yang berarti terdapat efisiensi dari NISP. Jika kita melihat net interest margin dari NISP pada kuartal 1 tahun 2023, net interest margin NISP sebesar 4,4%. NIM tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan net interest margin kuartal 1 tahun 2022 yang sebesar 3,6%. Bahkan net interest margin ini sudah lebih tinggi jika dibandingkan dengan net interest margin tahun 2018 yang sebesar 4,2%. Nah, jika kita melihat laba bersih NISP pada kuartal 1 tahun 2023, NISP berhasil membukukan laba bersih sebesar 1,03 triliun. Laba bersih ini meningkat sebesar 65,8% secara year on year. Jika kita melihat laba bersih NISP pada tahun 2022, laba bersih NISP sudah pulih pasca pandemi. Bahkan laba bersih NISP sudah lebih tinggi jika dibandingkan dengan laba bersih tahun 2019. Jika kita melihat aset NISP pada kuartal 1 tahun 2023, aset NISP mencapai 239,9 triliun. Aset NISP ini bertumbuh 6,3% jika dibandingkan dengan kuartal 1 tahun 2022. Jika dilihat selama 5 tahun terakhir, aset NISP mengalami pertumbuhan dengan rata-rata pertumbuhan 9,3% per tahun. Pertumbuhan aset ini didukung dengan profitabilitas NISP yang sudah mulai membaik. Jika kita melihat return on asset dari NISP pada kuartal 1 tahun 2023, return on asset NISP sebesar 2,2%. Return on asset ini bertumbuh 0,8% secara year on year. Bahkan return on asset ini sudah menyamai return on asset pada tahun 2019. Jika kita melihat ekuitas NISP pada kuartal 1 tahun 2023, ekuitas NISP mencapai 35,4 triliun. Ekuitas NISP ini bertumbuh 8,6% secara year on year. Jika dilihat selama 5 tahun terakhir, ekuitas NISP mengalami pertumbuhan dengan rata-rata pertumbuhan 10% per tahun, yang dapat dikatakan sangat baik. Jika kita melihat return on equity dari NISP pada kuartal 1 tahun 2023, return on equity NISP sebesar 12,3%. Return on equity ini bertumbuh 4,4% jika dibandingkan dengan kuartal 1 tahun 2022. Bahkan ROE ini sudah lebih tinggi jika dibandingkan dengan ROE 5 tahun terakhir. Meskipun pada tahun 2020 terdapat penurunan ROA dan ROE yang signifikan, namun penurunan tersebut masih dapat dikatakan cukup wajar karena dampak dari pandemi yang membatasi kegiatan masyarakat sehingga perekonomian sempat melambat. Jika kita melihat kualitas aset NISP yang tercermin dari NPL-nya, NPL gross NISP pada kuartal 1 tahun 2023 sebesar 2,4%. NPL ini meningkat 0,1% secara year on year. Jika kita lihat lebih lanjut, NPL gross ini merupakan yang tertinggi sejak tahun 2018, yang berarti terdapat penurunan kualitas kredit yang disalurkan. Sama seperti NPL gross, NPL net dari NISP juga mengalami sedikit peningkatan. Peningkatan NPL ini diawali pada tahun 2020 akibat dari pandemi COVID-19. Jadi, peningkatan ini masih dapat dikatakan cukup wajar. Tapi yang menarik, jika dilihat dari loan at risk atau kredit berisikonya, kredit berisiko NISP sudah menurun signifikan pada tahun 2022 yang awalnya 15,4% turun menjadi 7,9%. Bahkan, kredit berisiko NISP merupakan salah satu kredit berisiko dengan porsi terendah di industrinya. Jika kita melihat rasio kecukupan modal NISP pada kuartal 1 tahun 2023 berada di 24,1%. Rasio kecukupan modal NISP ini bertumbuh 1,7% secara year on year, yang mana persentase tersebut sudah berada di batas yang aman bagi perbankan. Jika kita melihat porsi kredit yang disalurkan NISP yang tercermin dari loan to deposit rasionya, loan to deposit rasio NISP pada kuartal 1 tahun 2023 masih berada di 80,5%. LDR ini bertumbuh 10,2% secara year on year. Jika kita melihat loan to deposit rasio NISP sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, LDR NISP mengalami penurunan dari 94,1% pada tahun 2019 turun menjadi 71,7% pada tahun 2021. Penurunan tersebut disebabkan karena tingginya pertumbuhan dana pihak ketiga dan rendahnya pertumbuhan penyaluran kredit dari NISP. Yang mana pertumbuhan dana pihak ketiga NISP selama 5 tahun terakhir sebesar 40%, tapi pertumbuhan kreditnya hanya 16,8%. Namun hal tersebut masih dapat dikatakan cukup wajar karena NISP masih berhati-hati dalam penyaluran kreditnya karena perekonomian belum pulih pasca pandemi. Namun pada kuartal 1 tahun 2023, NISP sudah terlihat mulai lebih agresif dalam penyaluran kreditnya, yang tercermin dari peningkatan loan to deposit rasionya. Lalu, bagaimana dengan valuasinya? Saat video ini dibuat, NISP berada di harga 950 dengan PBV sekitar 0,62 kali dan PE sekitar 5,29 kali. Yang mana harga saat ini belum dapat dikatakan cukup murah, dan harga NISP saat ini merupakan harga tertingginya sejak 5 tahun terakhir. Harga saham NISP sudah terapresiasi 30% sejak awal tahun.
Peningkatan harga saham ini salah satunya disebabkan peningkatan kinerja dari NISP. Selain itu, manajemen juga berhasil mencapai semua target yang telah ditetapkan untuk tahun 2022. Jika dilihat dari dividen yang akan dibagikan sebesar Rp58 per lembar saham, maka dividen yieldnya sekitar 6%, yang mana yield tersebut cukup menarik. Video ini bukan saran investasi, hanya berbagi perspektif yang mungkin bisa dijadikan tambahan referensi. Tugas kita menganalisa sebaik mungkin lalu membeli di harga yang murah untuk memperkecil risiko investasi kita. Dari analisa sederhana ini dapat kita simpulkan bahwa laba bersih NISP bisa bertumbuh 65% secara year on year karena terdapat peningkatan net interest margin, kredit yang disalurkan, dan efisiensi dari NISP. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.